Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Aditya Mularman, Trahta Salsabila, Yuyun Suhaiti, yang akan menjelaskan tentang pemurnian dan pembaharuan di dunia Islam. Poin pertama, kemajuan dalam peradaban Islam. Pada Khilafah Rasyidah, Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Bani Saidah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Abu Bakar terpilih sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasulullah. Abu Bakar disebut Khilafah Rasulillah atau pengganti Rasul. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, ia meninggal dunia. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi ke pemerintahan Madinah. Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut Perang Riddah atau perang melawan kemudorotan. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Di zaman Umar, gelombang ekspansi atau perluasan daerah kekuasaan pertama terjadi di ibu kota Syria. Damaskus jatuh tahun 635 Masehi dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmouk. Seluruh daerah Syria jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian wilayah Persia, dan Mesir. Setelah Umar wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Utsman sebagai khalifah. Di masa pemerintahan Utsman 644 sampai 655 Masehi, Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoksania, dan Tabaristan berhasil direbut. Ekspansi Islam pertama berhenti di sini. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan, jembatan, masjid, dan memperluas Masjid Nabi di Madinah. Setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama memerintah, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit yang dikatakan stabil. Mulai dari masa Abu Bakar sampai kepada Ali dinamakan periode Khilafah Rasyidah. Ciri masa ini adalah mereka betul-betul menurut teladan Nabi. Mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesar yang lain. Sedangkan khilafah-khilafah sesudahnya sering bertindak otoriter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yuyun. Yang selanjutnya Khalifah Bani Umayyah. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Ali dan Utsman dilanjutkan kembali oleh dinasti ini. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai sebelah timur. Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan di ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur dilakukan oleh Khalifah Abdul al-Malik. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balukistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Maltan. Ekspansi ke barat dilanjutkan zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan. Spanyol kemudian menjadi sasaran berikutnya. Ibu kota Spanyol, Cordova, dengan cepat dapat dikuasai. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah betul-betul sangat luas. Daerah ini meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tengah. Yang selanjutnya Khilafah Bani Abbas.
Kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khilafah Abbasiyah sebagaimana disebutkan melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Khilafah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khilafah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi, Al-Hadi 775 sampai 786 Masehi, Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi, Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi, Al-Mutasim tahun 833 sampai 842 Masehi, Al-Wasik tahun 842 sampai 847 Masehi, dan Al-Mutawakil tahun 847 sampai 861 Masehi. Tingkat kemakmuran yang paling tinggi terwujud pada zaman khalifah ini kesejahteraan sosial, kesehatan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa ini negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Al-Ma'mun pengganti Al-Rasyid dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta ilmu. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakan. Ia juga banyak mendirikan penerjemahan buku-buku asing, mendirikan sekolah. Salah satu karya terbesarnya yang terpenting adalah pembangunan Bait Al-Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun ini ialah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Penulisan hadis juga berkembang pada masa Bani Abbas. Terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Dalam lapangan astronomi terkenal nama Al-Fariji sebagai astronom Islam yang pertama kali menyusun astrolabe. Dalam lapangan kedokteran dikenal nama Al-Razi adalah tokoh pertama yang membedakan antara penyakit cacar dan measles. Dia juga orang pertama yang menyusun buku mengenai kedokteran anak. Sesudahnya, ilmu kedokteran berada di tangan Ibnu Sina yang juga seorang filosof. Berhasil menemukan sistem peredaran darah manusia. Di antara karyanya adalah Al-Qanun fi Al-Tib yang merupakan ensiklopedia kedokteran paling besar dalam sejarah. Di bidang matematika terkenal nama Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Ia juga mahir dalam bidang astronomi. Dialah yang menciptakan ilmu aljabar. Demikianlah kemajuan politik dan kebudayaan yang pernah dicapai oleh pemerintah Islam pada masa klasik. Kemajuan yang tidak ada tandingannya di kala itu. Pada masa ini, kemajuan politik berjalan seiring dengan kemajuan peradaban dan kebudayaan, sehingga Islam mencapai masa keemasan, kejayaan, dan kegemilangan. Masa keemasan ini mencapai puncaknya terutama pada masa kekuasaan Bani Abbas periode pertama. Namun sayang, setelah periode ini berakhir, Islam mengalami kemunduran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tata. Sebab-sebab kemunduran peradaban dalam Islam. 1. Krisis dalam bidang sosial politik. Rapuhnya penghayatan ajaran Islam terutama yang terjadi di kalangan para penguasa. Bagi mereka, ajaran Islam hanya sekedar diamalkan dari segi formalitasme belaka, bukan lagi dihayati dan diamalkan sampai kepada hakikat dan ruhnya. Akibat para pengendali pemerintah memarginalisasikan agama dalam kehidupannya, yang mengakibatkan munculnya penyakit rohani yang sangat menjijikan seperti keserakahan dan tamak terhadap kekuasaan dan kehidupan dunia, dengki dan iri terhadap kehidupan orang lain yang kebetulan sedang sukses. Akibat yang lebih jauh lagi adalah munculnya nafsu untuk berebut kekuasaan tanpa disertai etika sama sekali. Kepada bawahan diperas dan diinjak, sementara terhadap atasan berlaku menjilat dan memuji berlebihan menjadi hasil mereka.
2. Krisis bidang keagamaan. Krisis ini berpangkal dari suatu pendirian serta ulama jumud atau konservatif yang menyatakan bahwa pintu ihtijaj telah tertutup. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kehidupan umat Islam, cukup mengikuti pendapat dari para imam mazhab. Dengan adanya pendirian tersebut mengakibatkan lahirnya sikap memutlakan semua pendapat imam-imam mujtahid, padahal pada hakikatnya imam-imam tersebut masih tetap manusia biasanya tak lepas dari kesalahan. 3. Krisis bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Perang salib yang membawa kaum Nasrani Spanyol dan serangan tentara Mongol sama-sama berperangai barbar dan sama sekali belum dapat menghargai betapa tingginya nilai ilmu pengetahuan. Pusat-pusat ilmu pengetahuan baik yang berupa perpustakaan maupun lembaga-lembaga pendidikan diporak-porandakan dan dibakar sampai punah tak berbekas. Kebebasan mimbar dan kebebasan akademik yang menjadi ruh atau jantungnya pengembangan ilmu pengetahuan Islam satu persatu surut dan sirna. Cordova dan Baghdad yang semula menjadi lambang pusat peradaban dan ilmu pengetahuan beralih ke kota-kota pusat. Perlunya pemurnian dan pembaruan. Pemurnian dan pembaruan perlu dilakukan seluruhnya akibat rapuhnya kalangan muslim untuk menentukan masa depannya. Abduh berpendapat bahwa untuk memulai pembaruan dalam kalangan umat Islam harus mengembalikan pada pokok-pokok keimanan yang dipandang sebagai Islam yang sebenarnya. Dengan gambaran yang ada tersebut, maka umat Islam diharapkan mampu melihat keadaan kejadian yang telah silam sebagai cerminan yang akan ia lakukan di kemudian hari. Ini perlu sekali diperhatikan oleh mereka sebab hingga saat ini kaum muslim di berbagai dunia telah kehilangan kemerdekaan dan kemampuan untuk menentukan atau merancang nasib mereka sendiri. Oleh karena itu perlu sekali ditekankan kepada mujadid untuk berani tampil di pentas dunia dan membangun dengan gagasan-gagasan Qur'ani yang sebagai sebuah sumbangan nyata terhadap peradaban Islam yang besar. Maka dari situlah Muslim akan mampu kembali bangkit dan meraih posisi unggul yang pernah dicapai oleh generasi-generasi sebelumnya pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Selanjutnya tokoh-tokoh pembaruan. 1. Muhammad Al-Wahhab 1703 sampai 1787. Beliau adalah pembina gerakan Wahhabiyah atau Salafiyah untuk melepaskan umat Islam dari kesesatan ini. Ia berpendapat bahwa umat Islam harus kembali ke Islam, pada Islam asli, Islam yang dianut oleh Nabi, sahabat, tabi'in, yaitu sampai pada abad ketiga Hijriah. Sumber ajaran Islam hanyalah Quran dan hadis. Untuk memahami ajaran-ajaran yang terkandung dalam dua sumber itu dipakai ijtihad atau pintu ijtihad tidak tertutup. 2. Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897. Beliau merupakan pendiri pembaruan dalam Islam atau modernisme Islam yang kemudian dikembangkan oleh Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 dan dilanjutkan oleh Rashid Ridho 1865 sampai 1935. Gerakan ini timbul di Mesir, pusat intelektual Islama, berusaha menyaring kemajuan barat dan menyelesaikan peri kehidupan. Mereka menolak bersandar pada kejayaan Islam masa lampau dan lebih memilih hikmah-hikmah yang ada padanya, kemudian menghidupkannya di tengah-tengah kaum muslimin dan pemikiran-pemikiran politik, sosial, dan agama secara langsung atau dengan tulisan-tulisan yang disiarkan dalam majalah. 3. Sir Ahmad Khan 1817 sampai 1898. Beliau adalah pelopor Westernisme dalam Islam atau kebarat-baratan, yaitu golongan atau gerakan yang mengajak umat Islam untuk menerima pengetahuan barat dan semua yang datang dari barat. Gerakan ini timbul dan berkembang di India, salah satu pusat politik Islam, kerajaan Mughal, dengan membangun Al-Ghar University. Ide-ide dasarnya sebenarnya sama dengan ide-ide dasar Muhammad Abduh, hanya Ahmad Khan melihat bahwa umat Islam India mundur karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Zaman klasik Islam maju, tetapi peradaban Islam klasik telah hilang dan sekarang yang maju peradaban barat. Oleh karena itu, umat Islam India akan mau kalau bekerja sama dengan Inggris atau barat. Dasar ketinggian dan kekuatan barat terletak pada pengetahuan dan teknologi modern. 4. Mustafa Kamal 1881 sampai 1938.
Beliau adalah pencetus sekularisme dalam Islam. Tumbuh di Turki, pusat politik Islam di bekas wilayah Daulah Utsmaniyah. Mustafa Kamal sebenarnya seorang nasionalis pengagum Barat yang ingin Islam maju. Sebab itu perlu diadakan pembaruan dalam soal agama untuk disesuaikan dengan bumi Turki. Negara menjamin kebebasan agama sehingga sekularisasi yang dijalankan tidak menghilangkan agama. Yang berusaha dihapuskan ialah kekuasaan ulama dalam soal negara dan politik. Karena itu pembentukan partai yang berdasarkan agama dilarang, yang terutama ditentang oleh ide negara Islam, pembentukan negara Islam. Negara harus dipisahkan dari agama. Agama adalah masalah pribadi. Usaha sekularisasi Mustafa Kamal bukan untuk menghapus agama Islam dari masyarakat Turki. Yang dimaksud adalah menghilangkan kekuasaan agama dari bidang politik dan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.